Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan perenungan kami pada saat ini. Tuhan, berikan kami pencerahan, berikan kami pengertian untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara memperhatikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Tema kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, mendapatkan sesuatu yang lebih. Mendapatkan sesuatu yang lebih. Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh Salomo, yaitu hikmat. Dan bahkan ia memberikan sesuatu yang lebih dari yang dipikirkan. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umur takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13. Apa yang menjadi kunci untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Tuhan? Apa itu? Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada dua kebenaran yang akan kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, milikilah kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Salomo mengakui segala kekurangannya di hadapan Tuhan. Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayah. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-7. Ia menyadari apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu bukan dengan hikmatnya, bukan dengan kuat dan gagahnya, sehingga dia dapat menjadi raja untuk menggantikan Daud. Salomo meyakini bahwa semua apa yang diperolehnya hanya campur tangan Tuhan. Ketika dia berhasil, ketika dia hidup berjaya, berkelimpahan, banyak materi dan lain sebagainya, saudaraku dikasihi Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, untuk kita terus hidup dalam kerendahan hati,
tidak membanggakan diri, tidak sombong, menganggap segala sesuatu yang diraih karena kerja keras sendiri, karena keberhasilan sendiri, karena didapat sendiri. Semuanya itu adalah kesombongan belaka. Barang siapa meninggikan diri, firman Tuhan katakan, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dalam Lukas pasal 18 ayat 14b. Dan ada tertulis juga dalam firman Tuhan, kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 15 ayat 33. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kepada kita, milikilah kerendahan hati untuk tidak sombong. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita punya sekarang, semuanya atas izin Tuhan, semuanya atas pemberian Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salomo diberkati oleh Tuhan karena Salomo memiliki kerendahan hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan berkata, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka engkau akan berhasil, maka engkau akan diberikan umur panjang. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14. Dan ketika Salomo mengikuti seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dengan sesuai ketetapan Tuhan, hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan, maka Tuhan membukakan pintu-pintu berkat kepadanya. Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan olehnya. Ketika dia berdoa, Tuhan berikan 3 pilihan kepadanya. Apakah dia memilih harta kekayaan? Apakah dia memilih umur panjang? Ataukah dia memilih hikmat? Salomo, dia memilih hikmat. Dan ketika dia memilih hikmat, saudaraku dikasih Tuhan, dia mengalami berkat yang lebih daripada Tuhan. Tuhan berikan harta kekayaan, Tuhan berikan umur yang panjang kepada Salomo. Karena apa? Karena dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena dia hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, jika kita memiliki kedua hal ini, kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan kita memiliki ketaatan kepada Allah, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom. Allah sang